dilakukan oleh Baitul Mal dalam mewujudkan kita terbuka. Ini loh program-program kita tahun ini terus dilakukan oleh berbagai upaya dalam transformasi keterbukaan. Zakat, maka mereka akan lebih yakin untuk menaikkan zakat melalui lembaga tersebut. Baitul Mal terus bertransformasi untuk membuka semua informasi penting terkait pengelolaan zakat dan Itu dari Muzaki. Masyarakat memiliki peran yang sangat penting. dirasakan masyarakat dari program ini apa saja itu? Kita dapat menjadikan zakat sebagai salah satu pilar penting dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat zakat yang kami hormati, senang sekali kami bisa kembali hadir dalam podcast itu, Sahabat Zakat, di mana sebuah ruang berbagi informasi, inspirasi dan edukasi tentang zakat, infak serta berbagai program kemaslahatan umat yang dikelola oleh Badan Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan. Kemudian pada hari ini, tentunya di episode kali ini kita akan membahas bagaimana upaya membangun pengelolaan zakat yang terbuka dan terpercaya sehingga kepercayaan masyarakat semakin kuat dan manfaatnya semakin dirasakan oleh para ustadz. Tidak hanya itu, tentu selain apa yang sudah saya sampaikan bahwa saat ini Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan terus bertransformasi menjadi lebih terbuka dan terpercaya melalui wajah baru seperti pengumpulan data mustahik yang akurat serta penyaluran yang produktif. Di sini telah hadir bersama kita seorang tokoh dan juga ketua Badan Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan, yaitu Tengku Misbah Basri Sarjanaku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu ya? Alhamdulillah sehat. Ini ada beberapa hal tentu yang akan kita diskusikan terkait seputaran pengelolaan zakat dan transformasinya tentu. Sebagai ketua Badan Baitul Mal, bagaimana Tengku melihat pentingnya transparansi dalam pengelolaan zakat? Terima kasih Pak Saidi selaku host pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Transparansi itu merupakan fondasi utama dalam pengelolaan zakat. Oleh karena itu, masyarakat berhak mengetahui bagaimana zakat dihimpun, dikelola, dan disalurkan. Beta som-somnya bahasa Aceh, bahasa Aceh. Oleh karena itu, masyarakat berhak mengetahui bagaimana zakat dihimpun, dikelola, dan disalurkan. Ketika pengelolaan zakat itu dilakukan secara terbuka, kepercayaan masyarakat akan semakin meningkat. Kepercayaan ini sangat penting, karena semakin besar kepercayaan masyarakat, maka semakin besar pula partisipasi mereka dalam menunaikan zakat melalui lembaga resmi, wabil khusus adalah lembaga Baitul Mal. Dengan transparansi, kita tidak hanya menjaga amanah umat, tetapi juga memastikan bahwa zakat benar-benar sampai kepada mereka yang berhak. Gitu Pak Siti. Nah, untuk melakukan tahapan-tahapan yang Tengku sampaikan tadi, tentunya langkah yang telah dilakukan oleh Baitul Mal dalam mewujudkan pengelolaan zakat secara lebih terbuka dan terpercaya ini apa saja? Ya Alhamdulillah, selama ini kita telah membuat langkah-langkah yang strategis. Ya, salah satunya adalah dengan meningkatkan keterbukaan informasi kepada masyarakat mengenai program-program pengelolaan zakat. Ya, kita terbuka. Ini loh program-program kita tahun ini. Kita sampaikan kepada masyarakat itu sendiri ya, melalui media-media sosial seperti itu. Dan ada juga yang kita sampaikan melalui surat-surat kepada Pak Camat, Pak Kecil ya. Dan juga melalui amil-amil kita untuk menyampaikan informasi yang ada program-program kita di situ. Oke, kemudian kita juga tahu tentu bahwa
hari ini Baitul Mal ini terus melakukan berbagai upaya dalam menuju transformasi keterbukaan ini. Artinya hari ini Indonesia juga mengakui bahwa tidak adanya aturan yang berkenaan dengan keterbukaan informasi publik. Hari ini Baitul Mal adalah melakukan itu. Ini sebuah apresiasi tentu. Nah, di sisi lain menjadi PR bahwa Baitul Mal terus bertransformasi untuk membuka semua informasi penting terkait pengelolaan zakat tentunya. Nah, menurut Tengku ini, mengapa kepercayaan masyarakat ini menjadi faktor penting dalam pengelolaan zakat itu? Kepercayaan masyarakat itu adalah kunci utama keberhasilan pengelolaan zakat. Jika masyarakat percaya kepada lembaga pengelola zakat, maka mereka akan lebih yakin untuk menaikkan zakat melalui lembaga tersebut. Ya. Dan secara fikih juga, kalau lembaga zakat itu kurang dipercaya oleh masyarakat, kita tidak dianjurkan untuk memberikan zakat lembaga tersebut. Maka kita butuh lembaga ini dipercaya oleh publik dan juga oleh umat. Kalau menurut Tengku sendiri ini melihat peran masyarakat dalam mendukung pengelolaan zakat yang lebih bagus bagaimana ini? Karena kita lihat artinya Baitul Mal kan terus berupaya untuk menyadarkan dengan berbagai program kebijakan. Sehingga masyarakat ini harus minimal paham perannya. Bagaimana menurut Tengku? Ya, pengelolaan zakat tidak bisa berjalan dengan baik tanpa dukungan masyarakat. Karena kita dapatkan zakat itu juga dari masyarakat, itu dari muzaki. Masyarakat memiliki peran yang sangat penting, baik sebagai muzaki, ya, maksudnya sebagai orang yang memberikan zakat, maupun sebagai bagian dari pengawasan sosial. Kami berharap kepada masyarakat tidak hanya menunaikan zakat, tetapi juga ikut mendukung program-program zakat yang bertujuan untuk membantu para mustahik dan memberdayakan masyarakat. Dengan partisipasi yang kuat dari masyarakat, zakat dapat menjadi kekuatan besar dalam meningkatkan kesejahteraan umat. Begitu Pak Siti. Kalau terkait dengan dampak yang telah dirasakan masyarakat dari program ini, apa saja itu? Alhamdulillah, banyak sekali dampak yang dirasakan oleh masyarakat dengan berbagai program zakat yang telah disalurkan. Bantuan zakat telah membantu masyarakat yang membutuhkan baik dalam bidang pendidikan, kesehatan maupun pemberdayaan ekonomi. Kami juga melihat bahwa zakat mampu menjadi solusi bagi sebagian masyarakat yang menghadapi kesulitan ekonomi. Harapan kita semua adalah agar zakat yang dikelola dapat terus memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat Aceh Selatan. Kemudian pesan Tengku ini, Ya. pesan Tengku kepada para muzaki dan masyarakat terkait pentingnya menunaikan zakat melalui lembaga resmi seperti hari ini di Baitul Mal. Ya, ke depan kami berharap pengelolaan zakat di Aceh Selatan dapat semakin profesional dan inovatif. Potensi zakat yang ada sebenarnya sangat besar. Ya. Dan jika dikelola dengan baik, zakat dapat menjadi kekuatan ekonomi umat. Ya. Kami juga berharap semakin banyak masyarakat yang menyalurkan zakat melalui lembaga yang resmi, terutama adalah Baitul Mal. Manfaatnya dapat dirasakan secara lebih luas dan merata. Dengan kerjasama semua pihak, kita dapat menjadikan zakat sebagai salah satu pilar penting dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat. Begitu Pak. Terima kasih Tengku untuk waktunya pada hari ini. Insya Allah kita akan mendiskusikan kembali. Sahabat zakat yang kami hormati, dari perbincangan kita pada hari ini, itu kita mendapati sebuah pelajaran bahwa zakat bukan hanya tentang memberi, tetapi tentang menjaga amanah, membangun kepercayaan dan menghadirkan keberkahan bagi masyarakat. Tentunya setiap zakat yang kita tunaikan oleh para muzaki adalah amanah yang harus dikelola dengan penuh integritas, transparansi dan tanggung jawab. Tentunya melalui pengelolaan yang profesional dan terbuka, zakat dapat menjadi kekuatan besar untuk membantu masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan umat. Mari kita bersama menjaga amanah, karena
ketika zakat dikelola dengan jujur, terbuka, dan penuh kepedulian, maka keberkahan akan dirasakan oleh seluruh masyarakat. Terima kasih kepada semua para Bapak Ibu pendengar telah stay di podcast kita, Sahabat Zakat Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan. Pamit undur diri, saya Saidi Hasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.